Email marketing itu nggak mati ya guys, itu justru lagi berkembang ya sebenarnya di tahun 2025. Pengguna email global itu diperkirakan akan mencapai 4,6 miliar yang menjadikannya lebih penting dari sebelumnya tuh bagi para bisnis untuk tetap unggul dalam permainan. Jadi apa yang berubah dan juga bagaimana kamu itu bisa memanfaatkannya? Ayo kita selami tren terbesar yang membentuk masa depan email marketing. Dan mari kita bicarakan hari ini. Kita akan membahas beberapa perubahan besar yang akan datang ya dalam email design dan email marketing. Dari AI personalization hingga mobile optimization ya. Tetaplah di sini ya, karena masa depan email itu adalah sesuatu yang pasti ingin kamu dapatkan lebih awal kan. Apalagi untuk personalisasi AI, di mana ini era baru ya buat email. Baiklah, mari kita mulai yuk dengan topik personalisasi yang sudah sering kita dengar ya. Di mana di tahun 2025 ini itu akan menjadi level berikutnya guys, di mana AI itu membuat kemajuan besar dalam hampir segala hal. Email marketing itu tidak berbeda ya. Jadi apa artinya ini untuk inbox kamu? Bayangkan ya lagi buka email dan rasanya tuh kayak ditulis khusus buat kamu gitu guys. Bukan hanya ada namamu aja di atas ya, tapi ada style nadanya gitu, ada kontennya, bahkan waktu pengiriman, semua berdasarkan apa yang kamu suka dan bagaimana kamu itu bisa berperilaku secara online. Itulah arah yang kita tuju ya guys. Dengan personalisasi berbasis AI itu gak hanya mempersonalisasi ya, tapi juga memprediksi tuh. Ia juga tahu apa yang kamu klik dan apa yang menarik perhatianmu guys, dan kapan kamu itu udah siap untuk kebeli dan juga bikin setiap email itu terasa seperti ditulis khusus buat kamu. Apa sih yang menarik tentang ini? Nah, itu berarti email tuh akan terasa jauh lebih sedikit generik ya, dan lebih seperti percakapan gitu ya, dengan teman yang memahami kamu guys. Pergeseran ini itu akan membantu pemasar itu terhubung dengan audiens mereka ya pada tingkat yang lebih dalam. Jadi perhatikan email-email yang gak hanya terasa seperti tawaran gitu guys untuk pemasaran lainnya, tapi ini tuh benar-benar menawarkan nilai ya nantinya berdasarkan apa yang telah kamu tunjukkan minatnya dan mengapa ini menjadi game changer. Nah, dengan AI yang semakin baik dalam prediksi apa yang kita inginkan dan kapan kita itu menginginkannya, email marketing itu tidak hanya tentang menjual sesuatu lagi. Ini tentang membangun hubungan yang tulus dengan pelanggan ya. Desain email tuh lebih dari sekedar konten statis ya. Ini adalah kemenangan besar ya guys bagi brand dan juga orang-orang yang mendapatkan email yang interaktif, di mana desain emailnya lebih dari sekedar konten statis di situ. Selanjutnya interaktivitas ya. Kamu itu pertama klik link dalam email untuk menonton video atau mengikuti polling. Kalau kalian udah masuk dalam desain interaktif pada desain email di tahun 2025, itu akan terasa lebih seperti aplikasi ya daripada sekedar pesan di inbox kamu. Tapi mari kita bahas tentang video yang disematkan ya guys untuk produk carousel dan bahkan mini games langsung di dalam emailnya tuh. Ini kayak ngubah inbox kamu menjadi pengalaman yang lebih terlibat nantinya. Mengapa interaktivitas itu sekarang jadi penting? Nah, tujuannya di sini adalah untuk membuat email kamu itu menonjol ya, dan membuat orang tuh terlibat ketika email tuh bersifat interaktif itu menjadi lebih dari sekedar pesan. Ini akan jadi pengalaman nantinya guys. Orang tuh akan lebih cenderung untuk terlibat ketika mereka itu merasa kayak menjadi bagian dari aksi ya. Jadi bukan hanya kayak ngebaca tawaran statis gitu. Nah, Omnisend adalah alat yang sangat membantu ya di sini. Dengan editor drag and dropnya, kamu itu dapat dengan mudah membuat email interaktif dengan gambar, video, dan juga bahkan penawaran khusus yang mendorong keterlibatan tanpa membebani audiens kamu. Privasi dan data. Beralih ke strategi yang lebih dapat dipercaya ya. Jadi mari kita beralih sekarang dan berbicara tentang privasi ya. Kalau kami itu memperhatikan ya, kami itu tahu ya privasi data adalah masalah besar saat ini guys. Ini bakal jadi penting ya dengan hal-hal kayak GDPR dan CCPA. Nah, dengan hukum privasi yang lagi dibicarakan banyak orang, bisnis akan harus lebih transparan ya tentang bagaimana mereka itu mengumpulkan dan menggunakan data kamu. Tapi inilah masalahnya guys, yaitu first party data. Nah, data yang dikumpulkan perusahaan itu langsung dari kamu itu akan menjadi bintang utamanya gitu, daripada mengandalkan data pihak ketiga atau cookies, yang itu tuh adalah cara yang jadul. Para pemasar atau marketer itu akan lebih mengandalkan data yang mereka kumpulkan dari interaksi mereka sendiri dengan kamu, dimana itu berarti segala sesuatu yang kamu klik kayak ngebeli atau interaksi itu akan membantu mempersonalisasi pengalaman kamu guys, dan itu akan dilakukan dengan cara yang terasa lebih dapat dipercaya ya dan kurang mengganggu. Jadi apa sih yang berubah? Nah, perubahan terbesar di sini itu adalah ya bahwa perusahaan itu perlu lebih terbuka ya tentang penggunaan data, dimana ini berarti ya mereka akan minta izin kamu sebelum mengumpulkan data kamu, dan mereka memungkinkan akan berikan lebih banyak kontrol atas apa yang dibagikan. Ini adalah langkah menuju penegakan yang lebih etis ya terhadap data dan privasi, dan juga jujur aja guys, ini adalah hal yang paling baik untuk kedua belah pihak sih sebenarnya. Jujur ini ngebantu ya dengan ini, dan mastiin bahwa email kamu itu mematuhi semua regulasi privasi terbaru seperti GDPR dan berikan kamu ketenangan pikiran dan reputasi yang lebih baik dengan pelanggan kamu nantinya. Mobile optimization email untuk generasi yang selalu bergerak tuh sekarang ini adalah sesuatu yang sudah kita ketahui ya sejak lama guys. Orang itu meriksa email mereka di ponsel dan tren itu tidak akan hilang ya. Faktanya mobile optimization tuh akan menjadi lebih penting dari sebelumnya guys, dimana email yang tidak dioptimalkan untuk mobile itu bakal jadi hal yang jadul ya guys. Desain mobile first tuh akan menjadi norma ya sebenarnya. Itu berarti email tuh akan dirancang secara khusus dengan pengguna mobile dalam pikiran aja. Jadi kalian gak bakal nyepitin mata dan juga bikin tanda kecil gitu atau berurusan dengan gambar yang lambat dimuat ya guys. Sebaliknya, kita akan melihat tata letak yang udah dibaca dan juga cepat dimuat tuh nantinya. Gak peduli di mana kamu itu berada atau perangkat apa yang kamu gunakan dan apa artinya ini buat kamu. Jadi kalau kamu itu seorang marketer, ini adalah tempat yang perlu kamu fokuskan guys, dimana mastiin bahwa email kamu itu terlihat hebat ya dan berfungsi dengan lancar di perangkat mobile. Nah, kalau email kamu itu sulit dibaca atau memerlukan waktu terlalu lama untuk dimuat, orang itu nggak akan bertahan untuk terlibat dengan konten kamu nantinya. Desain yang mobile first tuh bukan hanya sekedar tambahan lagi ya, ini penting guys, dimana dark mode dan juga aksesibilitas tuh dirancang untuk semua orang. Dan terakhir yang tidak kalah penting adalah dark mode kamu itu mungkin udah memperhatikan itu ya, dan itu udah jadi sangat populer banget gak sih di ponsel dan bahkan di website. Baiklah, email design tuh juga ikut serta ya dalam tren ini guys. Faktanya, kompatibilitas dark mode tuh akan menjadi keharusan ya bagi para pemasar email
profesional atau marketer gitu. Tapi itu bukan semua aksesibilitas juga sih yang akan menjadi fokus besar. Yang mastiin semua email itu mudah dibaca untuk semua orang, termasuk orang dengan disabilitas, yang mana itu akan menjadi prioritas utama ya guys. Ini berarti menggunakan hal-hal kayak warna dengan kontras yang tinggi, font yang lebih besar, dan call to action yang jelas yang mudah dipahami oleh pembaca layar. Jadi mengapa ini penting? Tidak hanya dark mode ya guys yang membuat segalanya jadi lebih mudah di mata dan dalam lingkungan cahaya yang rendah, tapi fokus pada aksesibilitas tuh berarti ya email akan lebih mudah untuk berinteraksi untuk berbagai kalangan orang. Ketika email itu dirancang dengan mempertimbangkan aksesibilitas, kamu itu mungkin membuka konten kamu dengan audiens yang lebih besar ya, yang mastiin semua orang dapat menikmati pengalaman yang sama. Omnisend itu menyediakan fitur kayak A/B testing loh guys untuk aksesibilitasnya, yang mastiin kamu dapat menguji berbagai elemen untuk desain dan melihat apa yang paling cocok untuk semua pelanggan kamu ya, termasuk mereka yang tidak memiliki kebutuhan aksesibilitas. Sekarang, gimana itu menjadi masa depan email marketing pada tahun 2025 guys? Jadi, apa kesimpulannya? Email marketing itu akan menjadi lebih personal dan interaktif ya, dan akan lebih sadar terhadap privasi daripada sebelumnya. AI akan membantu menciptakan konten yang sangat terarah dan interaktivitasnya akan menjadi norma, dan para marketer itu akan lebih fokus pada membangun kepercayaan dengan para pelanggan mereka, ditambah fokus yang semakin besar pada mobile optimization dan juga aksesibilitas. Itu berarti campaign email kamu harus memenuhi standar yang lebih tinggi ya, agar bisa sukses sekarang. Email marketing itu sedang berkembang dengan cepat ya guys, dan perubahan ini layak untuk diperhatikan sih. Semua hal yang berkaitan bikin email itu akan terasa lebih personal dan juga lebih relevan ya, dan pada akhirnya akan lebih efektif juga. Jadi kalau kamu itu ingin bikin email kamu menonjol tahun ini, kalian harus punya alat yang tepat ya, yang akan membuat semua perbedaan ya di dunia sekarang. Omnisend telah disebutkan berapa kali ya guys, karena ya mereka itu punya beberapa fitur solid seperti AI-driven personalization dan desain yang ramah mobile yang dapat membantu kamu tetap unggul. Jadi kalau kamu itu mencobanya, itu layak untuk dilihat ya, apakah itu cocok dengan plan marketing kamu. Dimana kalau kamu itu mulai dengan itu, kamu akan menemukan link untuk itu ya di deskripsi di bawah, yang akan membawa kamu ke halaman yang terlihat persis kayak gini. Dimana seperti yang kamu lihat ya guys, kamu itu bisa mulai secara gratis ya sekarang. Ini adalah link afiliasi, yang berarti kamu itu mendapatkan komisi kecil ketika kamu menggunakannya tanpa biaya tambahan buat kamu guys. Dan komisi ini sangat kebantu mendukung channel ini dengan mungkinin kami untuk terus bikin konten gratis kayak gini. Jadi kalau kamu itu pakai linknya, kami sangat berterima kasih banyak ya sebelumnya. Kalau kamu itu menemukan video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel ini, dan juga tekan tombol notifikasinya ya guys, agar kamu gak ketinggalan video lainnya di channel ini. Kami itu bikin video tentang cara bikin situs web, menjelajahi berbagai pembuat website, dan membahas nama domain, serta banyak lagi lah pokoknya. Jadi kurasa kamu itu wajib lanjut dan juga subscribe ya. Selain itu, terima kasih banyak udah nonton, dan kami akan ketemu kamu di video berikutnya.